Pesan makrifat Nabi Khidir untukmu. Nabi Khidir ketika berpisah dengan Nabi Musa, Musa berkata, "Berilah aku wasiat." Jawab Nabi Khidir, "Wahai Musa, jadilah kamu orang yang berguna bagi orang lain. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang hanya menimbulkan kecemasan di antara mereka sehingga kamu dibenci mereka. Jadilah kamu orang yang senantiasa menampakkan wajah ceria dan janganlah sampai mengerutkan dahimu kepada mereka. Janganlah kamu keras kepala atau bekerja tanpa tujuan. Apabila kamu mencela seseorang hanya karena kekeliruannya saja, kemudian tangisi dosa-dosamu, wahai Ibnu Imran." Al-Bidayah wa Nihayah juz pertama halaman 329 dan Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 56. Diriwayatkan bahwa setelah Khidir akan meninggalkan Nabi Musa, Khidir berpesan kepadanya, "Wahai Musa, pelajarilah ilmu-ilmu kebenaran agar kamu dapat mengerti apa yang belum kamu fahami, tetapi janganlah sampai kamu jadikan ilmu-ilmu hanya sebagai bahan omongan kosong atau berdebat." Riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Asakir. Pertama, wahai Musa, sesungguhnya orang yang selalu memberi nasihat itu tidak pernah merasa jemu seperti kejemuan orang-orang yang mendengarkan. Memberi nasihat kepada orang lain janganlah mengharapkan sesuatu imbalan apapun kecuali ridho Allah dan tugas menyampaikan. Tugas menyampaikan dan mensiarkan agama Allah adalah tugas setiap umat muslim. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 32 mengatakan, "Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." Dan kita sendiri jangan merasa bosan-bosan untuk mendengarkan para penceramah itu, termasuk thalabul ilmi yang diwajibkan pada setiap muslim, walaupun ilmunya banyak. Kedua, maka janganlah kamu berlama-lama dalam menasehati kaummu. Berilah nasihat singkat, padat, berisi dan yang penting tidak membosankan. Dan ketahuilah bahwa hatimu itu ibarat sebuah bejana yang harus kamu rawat dan pelihara dari hal-hal yang bisa memecahkannya. Ketiga, iman di dalam hati belum tentu sudah kokoh tanpa jaga dan dirawat dan dipelihara karena lapisan luar hati masih dipenuhi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak ke arah perbuatan yang kurang baik. Maka dari itu waspadalah dalam menjaga hati, jangan sampai hati terpengaruh dari hasutan syaitan yang cara penyusupan penyerangannya melalui hawa nafsu. Apabila hati sudah terkena pengaruh hawa nafsu, pecahlah hati ini, dan hati-hatilah dalam menjaganya. Keempat, kurangilah usaha-usaha duniawimu dan buanglah jauh-jauh di belakangmu, karena dunia ini bukanlah alam yang akan kamu tempati selamanya. Dunia yang kita tempati ini tidaklah selamanya kita tempati, dan setelah selesai hidup kita pun pindah di alam lain. Maka kumpulkan amal kebajikan untuk modal menuai di akhirat nanti. Jangan buang-buang masa, tanamlah amalmu untuk menggapai kebahagiaan di alam akhirat. Apabila tidak ditanami amal kebajikan, apa yang diambil di sana kita akan rugi di dunia dan di akhirat. Waktu kita di dunia hanya sebentar, tidaklah lama sebagaimana keterangan surat An-Nasiyat ayat 46. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau di pagi hari. Kelima, kamu diciptakan adalah untuk mencari tabungan pahala-pahala akhirat nanti. Semua makhluk yang bernama manusia beramar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan amal yang baik untuk bekal di akhirat serta mencegah hal yang munkar untuk diri sendiri dan dilanjutkan kepada orang lain yang menjalani hal yang munkar yang dilarang. Keenam, bersikap ikhlaslah dan bersabar hati menghadapi kemaksiatan yang dilakukan kaummu. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan di lingkungannya, ini bukan berarti diam, tetapi sabar dalam bentuk berusaha mencegah dan menggantikan dengan perbuatan yang baik. Apabila mengalami kesulitan, bersabarlah, mencari solusinya dan jalan keluar yang baik. Ketujuh, hai Musa, tumpahkanlah seluruh pengetahuan ilmumu, karena tempat yang kosong akan terisi oleh ilmu yang lain. Kewajiban manusia yang berilmu untuk membagi ilmunya kepada orang lain yang memerlukan, bukan ilmu yang diberikan kepada orang lain itu habis, tetapi malah sebaliknya justru bertambah banyak. Apa sebabnya? Karena ilmu yang kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas dan ridho, Allah pun ridho menambah ilmunya kepada orang tersebut. Kedelapan, janganlah kamu banyak membicarakan ilmumu itu, karena akan dipisahkan oleh kaum ulama. Membicarakan ilmu yang sudah dicapai dengan ilmu mukasyafah dengan orang yang di luar kelompoknya yang masih di bawah jauh dari ilmu yang dicapai, maka akan terjadi kurang baik bagi dirinya juga bagi orang lain. Pendapat mengenai hal ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, pengetahuan-pengetahuan yang begini yang hanya boleh dikemukakan melalui isyarat, tidak diperkenankan untuk diketahui setiap manusia.
Begitulah halnya dengan orang yang berpengetahuan tersebut tersingkap padanya, dia tidak boleh mengungkapkannya kepada orang yang pengetahuan tersebut tidak tersingkap atasnya. Sufi dari ZZ halaman 181 ke-9. Maka bersikaplah sederhana saja, sebab sederhana itu akan menghalangi aibmu dan akan membukakan taufik hidayah Allah untukmu. Menjalani kehidupan dengan kesederhanaan ini berarti sudah meninggalkan kehidupan keterikatan dengan keduniawian. Banyak tokoh-tokoh sufi yang tadinya hidup dalam kemewahan ditinggalkannya untuk hidup dalam kesederhanaan. Dengan hidup sederhana hatinya tidak disibukkan dengan harta. Ibadah kepada Allah lebih tenang dan khusyuk, dalam pendekatannya kepada Allah serasa tak mengalami kesulitan. Ke-10. Berantaslah kejahilanmu dengan cara membuang sikap masa bodohmu, ketidakpedulian yang selama ini menyelimutimu. Menahan dan menyingkirkan sifat-sifat yang kurang baik bukan main susahnya kalau tidak dilandasi dengan zikir kolbu, sebab zikir kalbu dapat mengikis sifat-sifat yang kurang baik yang sekian lama membelenggu diri. Dengan zikrullah yang dikerjakan di kalbu, di samping menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik, sifat-sifat yang baik pun menguasai diri dan menambah ketenangan dan ketentraman hati. Ke-11. Itulah sifat orang-orang arif dan bijaksana, menjadi rahmat bagi semua. Orang-orang arif billah, orang-orang sufi kebanyakan adalah para wali Allah yang menjadi rahmat bagi semua orang. Ke-12. Apabila orang bodoh datang kepadamu dan mencacimu, redamlah ia dengan penuh kedewasaan serta keteguhan hatimu. Meredam kemarahan orang yang memarahi diawali melatih penahanan hawa nafsu dan meredam keinginan hawa nafsu yang ingin bergolak. Setelah mampu meredam hawa nafsu, meredam amarah orang lain dengan kelembutan sifat dan keteguhan hati. Ke-13. Hai putra Imran, kamu sadari bahwa ilmu Allah yang kamu miliki hanya sedikit. Ilmu yang dipunyai manusia itu hanya sedikit, itu pun Allah lah yang memberinya, sedangkan ilmu yang Allah miliki tak terhingga sebagaimana di surat Luqman 27, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ke-14. Sesungguhnya menutup-nutupi kekurangan yang ada pada dirimu atau bersikap sewenang-wenang adalah menyiksa diri sendiri. Menutupi kekurangan diri sendiri juga sama dengan menutup diri yang tidak mau menerima dari luar diri. Akhirnya kebodohan yang didapatkan sebaiknya sifat terbuka atau keterbukaan dari segala hal akan terbukalah hal-hal yang tersembunyi. Termasuk dapat terbukanya ilmu Allah, maka jangan tutupi dirimu, terbukalah. Ke-15. Janganlah kamu buka ilmu ini jika kamu tidak boleh menguncinya. Jangan pula kamu kunci pintu ilmu ini jika tidak tahu bagaimana membukanya, hai putra Imran. Membuka ilmu adalah tugas seorang guru, mursyid, atau pembimbing. Jadi beliau sudah mampu membuka dan menutup ilmu. Kenapa ilmu yang sudah dijalani oleh seorang murid ditutup? Disebabkan si murid ada kesalahan besar yang sudah tidak dapat diajak memperbaiki untuk meluruskan pelajaran ilmunya. Makanya harus ditutup, supaya di belakang hari tidak ada permasalahan yang lebih besar lagi. Kalau tidak tahu cara menutup ilmu, jangan sekali-kali membukanya walau tahu cara membuka ilmu tersebut. Ke-16. Barang siapa yang menumpuk-numpuk harta benda, dia sendiri bakal mati tertimbun dengannya hingga dia merasakan akibat dari kerakusannya itu. Sebagaimana kisah kerakusannya Korun, dia seorang yang tamak terhadap harta tidak dipergunakan untuk perjuangan agama Allah, sehingga dia tertimbun hartanya. Ke-17. Namun, semua hamba yang selalu mensyukuri karunia Allah serta memohon kesabaran atas ketentuan-ketentuannya, dialah hamba yang zuhud dan patut diteladani. Allah pun murka sebagaimana diterangkan dalam surat Ibrahim ayat 34, dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu pohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Juga sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan, dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya, dan bila menderita kesusahan ia bersabar, maka sabar itu lebih baik baginya. Ke-18. Bukankah orang yang seperti itu mampu mengalahkan nafsu syahwatnya dan dapat memerangi bujuk rayu setan?
Setan membujuk manusia sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga. Dia iri dengan Nabi Adam karena Nabi Adam diciptakan lebih sempurna dari dia. Bahkan dia iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam tidak mau sebab menurut dia lebih dahulu dan lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam karena dia tercipta dari api. Dengan tidak maunya iblis bersujud kepada Nabi Adam, diusirlah dia oleh Allah dari surga dan disuruh menempati neraka selamanya. Iblis mau menerima itu tapi dia masih meminta tangguh dan dalam penangguhan itu meminta lagi untuk menggoda anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan hanya yang ikhlaslah iblis tidak dapat menggoda, sebagaimana firman Allah di surat Al-Hijr ayat 30-42. Ayat 30, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Ayat 31, kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang bersujud itu. Ayat 32, Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama-sama mereka yang bersujud itu? Ayat 33, berkata iblis, aku sekali-kali akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakan dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat 34, Allah berfirman, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Ayat 35, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ayat 36, berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Ayat 37, Allah berfirman, kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Ayat 38, sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Ayat 39, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka. Ayat 40, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ayat 41, Allah berfirman, inilah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Ayat 42, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kuasa kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Ke-19, dan dia pula orang yang mengetam buah dari ilmu yang selama ini dicarinya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Darda radhiyallahu an mengatakan, barang siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan para malaikat selalu meletakkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, karena senang dengan apa yang mereka lakukan. Dan bagi orang-orang yang alim, dimintakan ampun untuknya oleh penduduk langit dan bumi serta oleh ikan-ikan yang ada di air. Dan keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu adalah bagaikan kelebihan sinar bulan atas bintang-bintang lainnya. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, kekayaan dunia, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, berarti ia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Dawud Tirmidzi, pesan-pesan Rasulullah halaman 167-168. Ke-20, segala amal kebajikannya akan dibalas dengan pahala di akhirat. Sekecil apapun amal kebajikan yang kita kerjakan di dunia, Allah akan membalasnya karena di dunia ini kita diwajibkan menanam amal sebanyak-banyaknya. Surat As-Zalzalah ayat 7 menerangkan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ke-21, sedangkan kehidupan dunianya akan tenteram di tengah-tengah masyarakat yang merasakan jasanya. Jasa seorang pahlawan dikenang sepanjang masa oleh takyat. Ke-22, hai Musa, pelajarilah olehmu ilmu-ilmu pengetahuan agar kamu dapat mengetahui segala yang belum kamu ketahui, misalnya masalah-masalah yang tidak dapat dikatakan atau dijadikan bahan pembicaraan saja. Ilmu yang tidak boleh diterangkan itu ada beberapa macam, antara lain penyampaiannya memakai bahasa isyarat, bahasa gerak, bahasa misalan, bahasa kias, dan bahasa simbolis. Ada juga yang memakai bahasa kalbu, ada lagi cara penyampaiannya lewat mimpi dan yang setengah sadar. Menerima pelajaran seperti itu semua memang tidak dapat dikisahkan kepada orang yang belum boleh memahaminya. Mempelajari ilmu yang seperti itu dimulai dengan zikir kalbu dan menghidupkan perasaan, antara lain perasaan lahiriah fisik, perasaan akal otak, perasaan kalbu hati, serta menghidupkan perasaan indra-indra zohiriyah maupun indra-indra batiniyah. Ke-23, itulah penuntun jalanmu dan orang-orang akan disejukkan oleh hatimu.
menjadi seorang penuntun yang diawali dari dituntun oleh seorang yang sudah ahlinya. Karena kita ini ditunggu oleh mereka, maka persiapkan dirimu untuk mereka. Sebab keberadaan sang penuntun di tengah-tengah mereka, hatinya merasa tenteram. Ke-24, Hai Musa putra Imron, jadikanlah pakaianmu bersumber dari zikir dan fakir, serta perbanyaklah amal kebajikan. Pakaian takwa adalah yang paling baik untuk dipakai. Zikir adalah saranan pokok dalam kekokohan takwa. Buahnya zikir itu bertafakur. Ketafakuran menghasilkan perenungan yang diamalkan dalam keseharian berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-25, suatu hari kamu tidak dapat mengelak dari kesalahan, maka pintalah ridho Allah dengan berbuat kebajikan, karena pada saat-saat tertentu akalmu pasti melanggar larangannya. Sekarang telah kupenuhi kehendakmu untuk memberi pesan-pesan kepadamu. Pesananku ini tidak akan sia-sia apabila kamu mau menurutinya. Setelah itu Khidir meninggalkan Nabi Musa yang duduk termenung dalam tangis kesedihan dan kepiluan.